Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di video saya, masih video budgeting. Kali ini saya mau cash stuffing untuk budget plan di bulan Desember 2021. Nah, untuk video budget plan di bulan Desember 2021 sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, yang baru saja mampir di video saya ini, saya ucapkan selamat datang. Dan untuk teman-teman yang selalu setia menonton video saya, yang selalu menantikan video saya, berkomentar positif di video-video saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video saya selalu dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman. Nah, untuk budget plan di bulan Desember 2021 ini khususnya untuk di monthly expenses, di sini ada penambahan ya teman-teman. Untuk yang lainnya masih sama, yaitu token listrik sebesar 1 juta rupiah, SPP sekolah anak sebesar 656.500 rupiah, untuk SPP sempoa anak saya 456.500 rupiah, DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan sebesar 352.000 rupiah, arisan kanwil sebesar 150.000 rupiah, gaji bulanan ART sebesar 700.000 rupiah, dan juga subscription. Nah, subscription ini saya ada langganan iCloud sebesar 45.000 rupiah untuk 200 GB. Jadi ini untuk kebutuhan editing ya teman-teman. Lalu ada biaya admin rekening untuk bulan-bulan sebelumnya sekitar 17.000, tapi ternyata setelah saya hitung-hitung untuk per bulannya itu di kisaran 22.000 sampai 23.000, sehingga total untuk monthly expenses yaitu sebesar 3.388.000 rupiah. Selanjutnya untuk weekly expenses. Nah, di sini budgetnya masih sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Untuk grocery sebesar 1.200.000 rupiah, belanja cair mingguan sebesar 500.000 rupiah, untuk laundry sebesar 140.000 rupiah, aqua galon sebesar 225.000 rupiah, dan gaji harian ART sebesar 310.000 rupiah, sehingga totalnya menjadi 2.375.000 rupiah. Selanjutnya untuk budget sinking fund. Nah, di sini emergency fund saya satukan tabelnya dengan sinking fund ya teman-teman. Untuk emergency fund budgetnya sebesar 100.000 rupiah, untuk health 100.000 rupiah, skincare 400.000 rupiah, holiday 100.000 rupiah, beauty care 50.000 rupiah, entertain 50.000 rupiah, groceries by Shopee 100.000 rupiah, shopping fund di sini saya masukkan sebesar 50.000 rupiah, gift fund 100.000 rupiah, korsa kanwil 200.000 rupiah, miscellaneous sebesar 20.000 rupiah, school fund 200.000 rupiah, dan suami 200.000 rupiah, sehingga total untuk sinking fund yaitu sebesar 1.670.000 rupiah. Nah, pengeluaran seperti zakat, infak, sedekah, memberikan orang tua, dan juga tabungan pribadi tidak saya share ya teman-teman karena sifatnya personal. Nah, di halaman selanjutnya ada monthly spending tracker, weekly spending tracker, dan juga sinking fund spending tracker. Oke, selanjutnya saya mau cash stuffing. Nah, untuk pengeluaran di monthly expenses ini kebanyakan menggunakan e-banking ya teman-teman, kecuali untuk gaji bulanan ART sebesar 700.000 rupiah karena akan saya berikan secara cash bersamaan dengan gaji harian. Untuk gaji harian ART sebesar 310.000 rupiah, jadi 700 ditambah 310.000 rupiah menjadi 1.010.000 rupiah. Selanjutnya untuk kategori groceries di weekly expenses. Di sini saya punya budget sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya untuk kategori belanja cair mingguan. Di sini budgetnya masih sama seperti sebelumnya yaitu 500.000 rupiah. Jadi untuk belanja cair mingguan dengan groceries dananya tarik menarik ya teman-teman. Kalau groceries habis ya ambil dari belanja cair mingguan, begitu juga sebaliknya. Kalau belanja cair mingguan sudah habis, saya ambil dari groceries. Atau misalnya saya lagi nggak masak, terus saya lagi pengen grab food, nah dananya ini bisa diambil dari belanja cair mingguan ya teman-teman. Kategori selanjutnya ada laundry. Di sini budgetnya sebesar 140.000 rupiah. Nah, untuk laundry ini memang jarang terpakai ya teman-teman karena biasanya kadang-kadang Pak suami yang bayarin. Tapi meskipun seperti itu ya tetap saya anggarkan. Kategori selanjutnya ada aqua galon. Nah, di sini budgetnya masih sama yaitu 225.000 rupiah. Oke, selesai untuk cash stuffing monthly dan juga weekly budget. Selanjutnya untuk budget sinking fund.
Yang pertama ada emergency fund. Nah, ini beda ya dengan sinking fund teman-teman, tapi saya satukan aja untuk bindernya dan juga tabelnya. Yang pertama emergency fund, di sini saya punya budget sebesar Rp100.000. Sehingga total untuk emergency fund yang saya punya saat ini yaitu Rp544.000. Untuk kategori selanjutnya ada hold fund. Nah, di sini budgetnya sebesar Rp100.000. Balance yang saya punya untuk hold fund saat ini yaitu Rp164.641. Nah, peruntukan untuk sinking fund hold fund ini biasanya saya gunakan misalnya untuk pembelian masker, untuk pembelian sunblock, multivitamin dan juga lain-lainnya. Untuk kategori selanjutnya ada skincare fund. Nah, di sini saya masukkan budget sebesar Rp400.000. Nah, di sini karena balance-nya sudah positif, sebelumnya yaitu minus Rp395.000, saya masukkan sebesar Rp400.000 sehingga balance saat ini yaitu Rp5.000. Nah, karena ini sudah positif dan sebelumnya ini ada minus menggunakan uang pribadi saya, maka uangnya akan saya ambil semua ya teman-teman. Lalu saya sisakan menjadi Rp5.000. Nah, uangnya ini Rp1.700.000 akan saya kembalikan ke tabungan pribadi saya. Nah, ini uang-uang dari sinking fund yang sebelumnya menggunakan pakai uang pribadi saya teman-teman. Ini saya satukan ke dalam ziplock, nantinya akan saya setorkan kembali ke rekening pribadi saya. Untuk kategori selanjutnya ada holiday fund. Nah, di sini saya punya budget sebesar Rp100.000. Balance saat ini yaitu Rp685.000. Nah, meskipun pandemik seperti ini ya teman-teman, saya pikir untuk sinking fund holiday fund ini tidak akan terpakai, tapi ternyata lumayan nih, cukup bermanfaat karena saya bisa memakai beberapa uangnya ini untuk liburan tipis-tipis. Nah, misalnya nih beberapa waktu lalu saya kan pergi nih sama teman-teman ibu-ibu organisasi. Jadi ya meskipun 1 jam dari kota saya, tapi cukup lumayan ya teman-teman untuk liburan tipis-tipis. Nah, di situ saya beli oleh-oleh atau souvenir. Nah, saya bisa ambil uangnya dari kategori holiday fund ini. Nah, beda halnya ketika saya, suami dan anak saya pergi keluar kota untuk kepentingan kantor Pak suami. Biasanya semua itu biayanya sudah ditanggung oleh kantor Pak suami ya teman-teman. Untuk kategori selanjutnya ada beauty care. Nah, di sini saya budgetkan sebesar Rp50.000. Balance yang saya punya untuk beauty care fund saat ini yaitu Rp151.750. Nah, untuk sinking fund dengan kategori skincare dan beauty care memang saya bedakan ya teman-teman. Kalau untuk skincare ini biasanya saya belikan untuk perawatan muka. Nah, untuk beauty care ini biasanya lebih ke makeup gitu ya teman-teman. Untuk kategori selanjutnya ada entertain fund. Nah, di sini saya masukkan budget sebesar Rp50.000. Nah, jadi di budget review bulan November 2021 kemarin, saya ada ambil uang sebesar Rp87.000 karena memang ada pengeluaran ya teman-teman untuk kategori entertain fund ini, yaitu beli roti. Tapi saya lupa ambil untuk biaya subscription sebesar Rp47.000. Nah, jadi di sini saya mau ambil sebesar Rp47.000. Nah, sebelumnya ini minus 9.500 sehingga total balance yang saya punya untuk kategori entertain fund yaitu sebesar Rp40.500. Untuk kategori selanjutnya ada groceries by Shopee. Nah, di sini saya budgetkan sebesar Rp100.000 sehingga balance yang ada saat ini yaitu Rp162.870. Untuk kategori selanjutnya ada shopping fund. Nah, di sini saya masukkan budget sebesar Rp50.000 sehingga balance saat ini yaitu Rp222.708. Untuk kategori selanjutnya ada gift fund. Nah, di sini saya masukkan budget sebesar Rp100.000. Nah, jadi di bulan November lalu itu saya ada pembelian untuk kado sebesar Rp55.000. Jadi ini untuk tukar kado ya teman-teman. Nah, karena budget sebelumnya itu cuma ada Rp8.624, jadi kan minus sebesar Rp46.376. Dan bulan ini saya masukkan budget sebesar Rp100.000. Jadi balance saat ini yaitu Rp53.624. Dan untuk Rp55.000 yang sebelumnya ini akan saya ambil ya teman-teman, lalu akan saya kembalikan ke rekening pribadi saya.
Untuk kategori selanjutnya yaitu Korsa Kanwil. Nah, di sini saya budgetkan 200.000 ya teman-teman. Di bulan sebelumnya saya budgetkan sebesar 100.000 rupiah, tapi per bulan ini saya akan budgetkan sebesar 200.000 rupiah. Untuk bulan lalu itu masih minus 500.000 rupiah. Bulan ini saya masukkan 200.000 rupiah sehingga balance untuk bulan ini yaitu minus 300.000 rupiah. Untuk kategori Korsa Kanwil ini memang tidak bisa diprediksikan ya teman-teman. Ya, terkadang dalam satu bulan itu tidak ada pengeluaran sama sekali. Kadang-kadang dalam satu bulan itu bisa terpakai 100, bahkan mungkin bisa sampai dengan 500.000 rupiah. Tapi tetap setiap bulannya saya anggarkan sebesar 200.000 rupiah ya teman-teman. Untuk kategori selanjutnya yaitu miscellaneous. Nah, di sini saya budgetkan sebesar 20.000 rupiah. Nah, untuk bulan November lalu itu ada pengeluaran sebesar 64.000 rupiah. Karena minus, jadi saldo sebelumnya itu cuma ada 62.500 dan balance-nya jadi minus 1.500. Nah, untuk bulan ini saya masukkan sebesar 20.000 rupiah sehingga balance saat ini yaitu sebesar 18.500 rupiah. Nah, untuk 64.000 yang sebelumnya ada pengeluaran di bulan November saya ambil ya teman-teman, karena sebelumnya itu menggunakan uang pribadi saya. Untuk kategori selanjutnya yaitu school fund. Nah, di sini saya budgetkan sebesar 200.000 rupiah. Nah, untuk bulan November lalu itu ada pengeluaran ya teman-teman untuk pembelian seragam anak saya sebesar 350.000 rupiah. Nah, karena balance pada bulan November itu cuma 286.500, jadi minus 63.500. Nah, bulan ini masuk 200.000 rupiah sehingga balance yang tersisa untuk di bulan ini yaitu 136.500. Nah, untuk 350.000-nya ini akan saya ambil ya teman-teman, karena ini akan saya kembalikan ke rekening pribadi saya. Untuk kategori yang terakhir yaitu suami. Di sini saya budgetkan sebesar 200.000 rupiah. Balance saat ini yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, kebetulan di bulan Desember ini ulang tahunnya Pak suami ya teman-teman, jadi ini pasti akan saya ambil. Tapi di bulan depan, di bulan-bulan berikutnya akan tetap saya isi ya teman-teman. Karena ini saya masuknya di bulan 6, jadi memang cuma terkumpul sebesar 1.200.000 rupiah aja. Oke, selesai untuk update sinking fund, dan ini catatan untuk pengeluaran sinking fund saya di bulan November sebelumnya. Nah, ini saya kumpulkan uangnya sebelumnya menggunakan uang pribadi saya, dan ini akan saya setorkan kembali ke rekening pribadi saya. Oke, selesai sudah untuk cash stuffing budget plan di bulan Desember 2021. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, please klik like, dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa di klik subscribe untuk mendukung channel ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.